Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Deep and there's a fountain flowing deep and blue. Deep and there's a fountain flowing deep and there's a fountain flowing Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di ibadah sekolah minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita pada hari ini ya. Amin. Oh iya adik-adik, udah pada siap ibadah kan? Kalau udah siap ibadah, artinya udah mempersiapkan Alkitab sama persembahannya juga kan? Nah, kalau belum, ayo adik-adik persiapkan dulu Alkitab sama persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini adik-adik. Nah, ditambah lagi, selama ibadah ini, adik-adik tidak boleh jalan-jalan atau berlari-larian ya. Adik-adik harus duduk tenang dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, kalau Alkitab sama persembahannya sudah siap dan adik-adik semua juga sudah duduk tenang, mari adik-adik kita mulai ibadah sekolah minggunya hari ini. Dan kita akan memulainya, tapi kita mau teduh dulu ya. Siapkan dirinya, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan tangan kita, kaki kita, dan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua berdiri ya. Mari kita bernyanyi tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ayo semangat ya bernyanyi. Terima
Yesus, serta Yesus namanya. Adik-adik, siapa nih yang kalian merasa yang paling hebat, yang kalian anggap paling hebat? Ada nggak? Papa atau mama atau kamu sendiri yang hebat? Tapi dari semuanya itu Kak Sanya, ada loh yang paling hebat. Siapa ya? Tuhan kita dong. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling hebat karena Dia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Seperti lagu kita ini loh, judulnya Tuhan Yesus Hebat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harumnya warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala haleluya, shalala haleluya, biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Sekali lagi ya, kita ulangi. Hangatnya mentari pagi. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harumnya warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala haleluya, shalala haleluya, biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam kehidupan yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tahu nggak? Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, tapi ada yang lebih indah lagi adik-adik, yaitu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan terbaik, terkuat, dan terhebat untuk kita. Nah, sama seperti lagu kita ini adik-adik, yang judulnya Dia yang Terhebat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang dalam yang
menjelaskan tita yang keempat beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kak Sanya pernah merasa takut tidak? Pernah Kak? Takut apa itu? Takut gelap. Wah, takut gelap ya. Kalau adik-adik gimana? Ada pernah merasa takut? Pasti pernah ya. Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk jangan pernah takut terhadap apapun. Karena Tuhan Yesus selalu hidup di dalam kita. Bersama Tuhan kita dimampukan adik-adik. Nah, mulai sekarang adik-adik berani kan untuk tidak takut lagi? Berani dong Kak. Kalau gitu, mari kita bernyanyi Jangan Takut. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya. Jangan takut pada apapun, apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesus mau terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Disiapkan Alkitabnya ya. Dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya bersama-sama. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah-buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun babak buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih pada bersukacita memuji Tuhan kan? Nah, kalau masih, mari kita menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Gembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menenangkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Gembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menenangkan, Dia meluruskan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita saksikan video ayat hafalan dari teman-teman kita. Yohanes 15 ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa kamulah dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku di dalam dia. Amin. Dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Dadah teman-teman, sama hari Minggu. Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam dan dia ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Yohanes 15 ayat 6. Akulah pokok dan kamulah yang tinggal di Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Shalom, nama saya Misha Carolina Sihaan. Sekarang saya akan menghafalkan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Kamu tidak dapat membuat apa-apa. Amin. Shalom Amang, Inang, Kakak dan Abang. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Mari sama-sama kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersuling dan merdu. Mari kita nyanyikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berikan hati kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa ya. Seperti biasa, ingin mengajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi singkat. Gimana? Kita menyanyikan tanganku ada dua ya, sama-sama. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah dari rumah kami, menyanyikan lagu pujian dan memuji memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kami dan menjadi pedoman bagi jalan kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo dijawab. Perjanjian Lama. Kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama. Nah, kitab Mazmur ini juga merupakan kitab yang paling banyak isi pasalnya. Nah, salah satu yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-127 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Ayo semua buka Alkitabnya ya. Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Inang akan bacakannya bagi kita. Ayo kita ikuti sama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan upah dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Ada yang ketinggalan bacanya? Nah, nanti bisa diulangi lagi ya di Mazmur 127 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Nah, di sini kita mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu, ada yang belum mandi nggak? Siapa yang belum mandi nih di rumah? Atau tadi sebelum ikut ibadah ada yang malas bangun nggak sih? Atau di sini ada yang telat nih nonton atau ikut ibadah sekolah minggunya di luar jam 8 pagi? Ayo siapa ngaku? Nah, kita mau kasih tunjuk nih sama kita, mau kasih tahu ke kita bahwa firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita lebih mengenal siapa diri kita. Nah, untuk itu adik-adik perhatikan ya apa yang dikatakan di nats kita hari ini. Di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka ini yang artinya istimewa, berharga. Nah, walaupun di sini dikatakan anak laki-laki, tapi untuk saat ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak laki saja yang berharga, yang menjadi pusaka bagi Tuhan, tetapi berikut anak perempuan juga menjadi berharga, sesuatu yang istimewa, menjadi milik pusaka dari Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak yang dari Allah yang istimewa, kita digambarkan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Nah, di ayat 4 coba dibaca lagi. Di ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, kita yang dianggap sebagai barang pusaka, barang yang istimewa, hal yang sangat berharga, nah dilambangkan seperti anak-anak panah para pahlawan. Tahu nggak adik-adik di rumah fungsi dari anak panah? Nah, kalau pahlawan itu menggunakan anak panah sebagai senjata mereka, senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, ketika anak panah diberikan atau ditancapkan kepada musuh-musuh dari para pahlawan, musuh-musuhnya pasti akan mati, akan musnah. Dengan catatan anak panah itu harus lurus dan tajam, tidak tumpul. Kalau anak panahnya tumpul, maka tidak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, bahkan kita bisa menjadi kalah kalau anak panah tadi itu tumpul dan tidak tajam. Nah, untuk itu adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita seperti anak panah yang harus tajam, lurus. Nah, tajam di sini maksudnya seperti apa ya? Nah, tajam di sini kita
kita memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan yang diberikan Tuhan, contohnya seperti talenta. Pasti setiap kita masing-masing memiliki talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, untuk itu Tuhan menginginkan kita untuk memakai talenta kita itu sebagai jalan kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, memakai kita untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana sih caranya mengasah talenta kita? Nah, itu tadi dari yang paling sepele. Bisa kita mulai dari manajemen waktu yang baik, tidak malas untuk ikut ibadah sekolah minggu. Jangan lagi ada yang ikut ibadah sekolah minggu belum mandi, belum gosok gigi, atau ada yang malas-malas harus dimaksa sama mama atau papanya. Jangan ya. Nah, harus diingat setiap minggu jadwal kita untuk ibadah sekolah minggu. Jadi gak harus ditunggu dibangunin sama mama atau papanya. Langsung bangun, mandi, siapkan pakaiannya rapi, Alkitabnya, kita mulai ibadah sekolah minggu. Nah, ini asahan yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak panah para pahlawan yang tajam. Nah, kalau kita sudah mau memberikan hati kita, memberikan diri kita untuk memuji Tuhan, firman Tuhan akan tinggal dan diam dari diri kita. Nah, jika firman Tuhan sudah tinggal, sudah diam di dalam diri kita, maka dikatakan di ayatnya yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung tanahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, Tuhan Allah mengatakan bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan yang istimewa, yang berharga, mau diasah menjadi tajam dengan firman Tuhan, kita akan berbahagia, kita tidak akan mendapatkan malu. Nah, kita biarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah, di dalam gereja, atau di sekolah. Jadi anak-anak yang berharga, yang bisa berguna bagi orang lain. Setuju nggak? Mau nggak adik-adik di rumah menjadi berharga atau memiliki fungsi bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain? Tentu mau ya. Nah, untuk itu mari kita lakukan perubahan yang mulai dari kecil. Nah, coba adik-adik sekolah minggu lebih rajin lagi mengikuti ibadah sekolah minggunya ya. Aktif coba di ibadah sekolah minggunya, apa yang dibawakan oleh guru sekolah minggunya, apa pertanyaan atau ayat hafalan, coba dibaca, coba dijelaskan ayat hafalannya itu ya. Oke, mau kan ya? Nah, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan Tuhan hidup bercampur tangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang kekal. Amin. Amin. Oke, kita tutup khotbah kita hari ini. Semuanya adik-adik kita ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hingga pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu diam di dalam diri kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak terang, menjadi panah yang tajam, sehingga kami bisa mengalahkan dunia ini, bisa mengalahkan musuh-musuh kami, di mana kami menjadi anak-anak terang yang takut akan Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan yang baik, kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang berkenan atas diri kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita bernyanyi satu buah lagu, Di Sana Dong Hubungan Tuhan. Kita menyanyikannya sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik.
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.